Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semuanya ya. Amin. Tetap semangat walau belajar di masa pandemi sekarang ini. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang menelusuri peradaban awal di Indonesia. Untuk itu silahkan diperhatikan. A. Pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah dari bahasa Arab atau sajarotun yang berarti pohon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberi definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Namun, catatan-catatan peristiwa masa lalu menunjukkan adanya perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Yang B. Sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode ini dikenal dengan zaman pra-aksara. Pra-aksara berasal dari dua kata, yaitu pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, zaman pra-aksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. C. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar dari Inggris, yaitu Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Dari gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang sangat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Nah, ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Lalu untuk proses evolusi alam semesta ini memakan waktu yang sangat lama, sedangkan proses evolusi bumi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, azoikum atau tidak ada sama sekali kehidupan. Yang kedua, paleozoikum, yaitu ditandai dengan adanya peninggalan fosil flora serta fauna. Yang ketiga, mesozoikum, yaitu masa di mana hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga itu mulai ada. Yang keempat, neozoikum, yaitu masa di mana manusia mulai ada. Nah, untuk yang masa neozoikum itu dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan juga kuarter. Untuk zaman tersier, ciri-cirinya itu mulai ada jenis primata seperti kera. Lalu untuk zaman kuarter itu muncul adanya kehidupan manusia. Lanjut, untuk posisi kepulauan Indonesia
itu terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Nah, dari gugusan kepulauan Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan juga Australia, lalu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di kepulauan Indonesia itu terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Demikian materi untuk pertemuan pertama ini, yang tadi dimulai dari pengertian sejarah, lalu masa sebelum mengenal tulisan, sampai dengan terbentuknya kepulauan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.